Yo guys, bertemu kembali dengan Abu Daniel. Kali ini kita membahas tentang film Undisputed yang rilis tahun 2016. Biar tidak berlama-lama, yuk kita mulai ceritanya. Di awal film, seorang petarung tak terkalahkan. Imannya terguncang setelah dia tidak sengaja menyebabkan kematian lawannya dalam pertarungan. Sekarang dia akan memulai perjalanan untuk menebus dosanya dalam masa taubatnya. Di sebuah arena bawah tanah di kota Kiev, Ukraina, petarung terkenal bernama Yuri Boyka melakukan ritual doa sebelum memulai pertarungan. Ketika dia masuk ke dalam ring, dia bertekad untuk mengalahkan lawannya dan tidak akan berhenti untuk mencapai tujuannya. Dengan pukulan yang tepat dan kuat, dia berhasil mengalahkan lawan dengan mudah dan mendapat tepuk tangan meriah. Di penjara keamanan maksimum Kornya Cholmy di Rusia, pertarungan bawah tanah telah dimulai. Koshmar, petarung paling kejam dari Rusia, menuju ke dalam ring untuk menghancurkan korban berikutnya. Lawannya bahkan mencoba untuk menjatuhkannya, tetapi pukulan dan tendangan tak memberikan efek apapun terhadap Koshmar. Koshmar yang memutuskan untuk menyerang balik dan dalam beberapa pukulan mampu menjatuhkan lawannya. Setelah lawannya terjatuh, Koshmar mulai memukul wajahnya dan setelah beberapa pukulan, pria itu meninggal dunia. Beberapa hari setelah pertarungannya yang terakhir, Boyka pergi ke gereja untuk menyumbangkan beberapa buku. Selama percakapan, pendeta berterima kasih atas bantuan yang telah diberikannya pada gereja. Boyka berkata bahwa dia hanya mencari keselamatan. Ini bukan cara yang benar. Meskipun mengetahui bahwa bertarung adalah profesi Boyka, pendeta mengatakan bahwa bagi Tuhan kekerasan bukanlah solusi dan dia tidak akan pernah menyetujui tindakan Yuri. Namun Yuri menyatakan bahwa Tuhan memberinya bakat itu dan itu akan menjadi dosa jika dia menyia-nyiakannya. Di pusat olahraga Kiev, kemudian Karil, manajer Boyka, muncul membawa berita baik bahwa dia mendapat pertandingan legal untuknya. Turnamen akan berlangsung di Budapest. Selama kejuaraan di Eropa, dan Karil berhasil meyakinkan pihak turnamen untuk menonton pertarungan Boyka selanjutnya. Karil mengingatkan Boyka untuk berhati-hati pada Victor karena dia sama seperti Boyka. Boyka berkata, "Tidak ada yang sama denganku saat di dalam ring." Malam itu Boyka akan menghadapi Victor dan pemenang dari pertarungan itu akan lolos ke kejuaraan Eropa. Setelah berdoa, Boyka menuju ke dalam ring dan kemudian Victor muncul. Wasit mengumumkan dimulainya pertarungan. Victor mulai menyerang, tetapi Boyka berhasil menghindari pukulannya dan menyerang balik dengan pukulan dan tendangan yang kuat. Beberapa detik setelah dimulainya pertarungan, dia berhasil menjatuhkan lawannya. Boyka memintanya untuk tetap dan jangan melawan lagi karena dia tidak ingin menyakitinya lagi. Namun Victor perlu lolos ke kejuaraan Eropa, jadi dia memutuskan untuk melanjutkan pertarungan. Jadi Boyka harus memberikan pukulan terakhir atau finish him hingga Victor benar-benar tidak sadarkan diri dan Boyka menjadi pemenang dari pertarungan itu. Para pencari bakat bangga dan melaporkan bahwa dalam 2 minggu dia akan berpartisipasi dalam turnamen di Budapest. Jika dia menang di turnamen itu, dia akan masuk ke liga profesional. Tetapi jika dia kalah, impian itu akan berakhir. Karil bangga pada petarungnya karena Boyka hampir mewujudkan impian besar. Manajernya memberikan amplop yang berisi uang untuk pertarungan itu. Boyka melihat Victor dibawa ke rumah sakit dengan tandu dan perawat mengatakan bahwa dia dalam kondisi kritis. Boyka mulai memikirkan perkataan dari pendeta dan bermimpi tentang pertarungannya. Esok harinya dia pergi ke kantor manajernya. Boyka kemudian bertanya keadaan Victor lawannya semalam. Dia mengetahui bahwa Victor meninggal beberapa jam setelah pertarungan. Karil menyatakan bahwa Boyka tidak akan bertanggung jawab karena apa yang telah terjadi adalah kecelakaan. Boyka merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi. Boyka meminta untuk melihat barang-barang yang ada di lemari Victor dan di sana dia menemukan foto pria itu dengan istrinya dalam sebuah amplop yang berisi surat. Terkejut dengan situasi ini, dia meminta manajernya untuk mendapatkan paspor palsu agar dia bisa pergi ke Rusia untuk mengunjungi istri Victor. Karil mencoba membujuknya untuk tidak melakukannya karena hidup Boyka akan hancur. Namun Boyka tidak peduli dengan semuanya. Di Rusia, keluarga dan teman-teman Victor mengucapkannya selamat tinggal. Zaurov dan gengnya muncul di gereja dan Alma merasa tidak nyaman dengan kehadiran gangster di pemakaman.
kediaman suaminya. Pria itu memandangnya dari kejauhan dan di akhir upacara mengingatkan wanita itu tentang janji yang telah dibuat suaminya. Zaurab meyakinkan Alma bahwa jika Alma setuju untuk menikahinya, hutangnya akan lunas. Namun Alma malah mengklaim bahwa dia akan bekerja di klubnya dan melunasi pinjaman yang diambil pada hari yang sama. Karil kemudian memberikan paspor kepada Boyka. Boyka menaiki bis mini untuk sampai ke perbatasan. Karena tidak terlalu ketat, para prajurit di sana tidak memiliki akses internet. Jadi disarankan Boyka tidak menarik perhatian. Dia akan bisa melewati tanpa masalah. Setelah melewati perbatasan di Rusia, Boyka pergi ke Drovny, di mana dia menyewa sebuah kamar. Dalam koper dia membawa sebuah salib yang dia gantung di dinding kamarnya. Kemudian dia pergi ke alamat pengirim yang ada di dalam surat tersebut. Tiba di sana dia menyadari bahwa tempat itu terlihat seperti sebuah sekolah. Sementara dia melihat dari luar, dia melihat Alma dan langsung mengenalinya. Wanita itu memperhatikan kehadiran Boyka dan menatapnya. Beberapa saat kemudian sebuah mobil muncul dan pengemudi memerintahkan Alma untuk menemani dia pergi. Saat mereka pergi, Boyka bertanya kepada petugas keamanan kemana mereka pergi. Lalu pria itu menuju ke alamat tersebut dan menemukan bahwa Alma akan bekerja di arena bawah tanah. Saat dia memasuki klub, ada pertarungan antara Igor dan seorang pria lainnya. Meskipun kurang berotot daripada lawannya, Igor sangat lincah dan berhasil mengalahkannya dengan mudah. Saat lawannya berguling di tanah, Igor memberikan pukulan terakhir dan menendang wajahnya. Saat dia merayakan kemenangannya, Boyka melihat Alma dan berjalan ke arahnya. Wanita itu bertanya mengapa dia mengikutinya, dan pria itu mengklaim bahwa dia datang dari jauh untuk berbicara dengannya. Selama percakapan itu, Slava dan tim keamanannya muncul dan pria itu memerintahkan Alma untuk kembali bekerja. Lalu dia menunjukkan senjatanya dan mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengan Boyka di luar. Zaurab berada di ruangannya sambil menonton kamera keamanan, dan pada saat itu dia melihat Boyka. Dia segera mengenali dia dan penasaran untuk mengetahui apa yang dilakukan Boyka di arena miliknya. Di luar, Slava memerintahkan pria itu untuk pergi dan mengatakan bahwa dia sudah berurusan dengan wanita yang salah karena Alma sekarang milik bosnya. Namun Boyka bersikeras bahwa dia perlu bicara dengan wanita itu dan bertanya jam berapa dia selesai bekerja. Melihat bahwa pria itu tidak berniat pergi, Slava memerintahkan rekannya untuk memukulnya. Kemudian dua pengawal klub bergabung untuk memukulinya, tetapi Boyka dengan mudah mengalahkan mereka. Melihat kemampuan pria itu, Slava mengarahkan senjata ke kepalanya, tetapi Boyka berhasil mengatasinya dan menjatuhkan musuhnya. Setelah melepaskan senjatanya, Zaurab muncul dengan anak buahnya dan memberikan tepuk tangan untuk pertarungan Boyka. Zaurab menawarkan agar dia bertarung di ringnya, tetapi Boyka mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan tawaran itu. Namun Boyka mengatakan bahwa dia ada di sana untuk berbicara dengan Alma, dan mendengar ini Zaurab sangat marah. Dia mengatakan bahwa tidak akan ada yang bisa mendekati wanita itu tanpa izinnya dan mengklaim bahwa Alma adalah miliknya. Begitu juga dengan seluruh kota. Akhirnya dia mengancam Boyka dengan mengatakan bahwa jika dia mencoba berbicara dengan Alma sekali lagi, dia akan membunuh Boyka. Namun itu tidak cukup untuk mengintimidasi dia. Malamnya Boyka bermimpi lagi dengan beberapa petarung lainnya, dan pada pagi berikutnya dia pergi mencoba berbicara lagi dengan wanita itu. Penjaga keamanan yang dikirim oleh Zaurab untuk menjaga pusat komunitas mencoba menghentikannya masuk, tetapi Boyka berhasil membuatnya pingsan dengan satu pukulan. Saat dia menemukan Alma, wanita itu sedang membacakan buku kepada beberapa anak, tetapi melihatnya, Alma mendekatinya untuk mencari tahu apa yang Boyka inginkan dengannya. Akhirnya Boyka memiliki kesempatan untuk berbicara dengan wanita itu dan mengatakan bahwa dia bertemu dengan suaminya. Lalu dia mengatakan bahwa dia sangat menyesal atas kehilangan suaminya. Alma berterima kasih padanya dan Boyka bertanya apakah Zaurab mengganggunya. Saat itu Alma mempunyai hutang pada Zaurab sehingga dia dan suaminya bisa membuka pusat komunitas itu. Setelah suaminya meninggal, Alma mulai bekerja untuk Zaurab untuk melunasi hutangnya. Kemudian wanita itu meminta Boyka menceritakan bagaimana dia bertemu dengan Viktor, dan Boyka mengungkapkan bahwa dia bertanggung jawab atas kematiannya meskipun itu adalah kecelakaan. Dia merasa bersalah dan ingin menyerahkan uang pertarungan kepada Alma. Namun Alma mengklaim bahwa dia tidak menginginkan uang yang berlumuran darah itu dan memerintahkan Boyka untuk pergi.
Bertekad untuk melunasi hutang Alma, Boyka pergi ke klub Zaurov dan menawarkan untuk bertarung di ring sebagai gantinya untuk membebaskan wanita itu. Kesepakatan tersebut adalah bahwa Boyka akan berpartisipasi dalam 3 pertarungan dalam seminggu. Jika dia memenangkan semua duel, Alma akan bebas dari hutangnya, tetapi dengan satu syarat, petarung itu harus mengalahkan juara besar Fury milik Zaurov. Boyka menerima kesepakatan tersebut dan mengatakan bahwa dia akan pergi untuk bertarung dengan Igor dalam pertarungan terakhir. Akhirnya dia bertanya apakah ada tempat di mana dia bisa berlatih. Zaurov mengatakan bahwa Boyka bisa menggunakan gym yang berjarak 5 blok dari sana. Sebelum petarung itu pergi, gangster tersebut meminta agar pria itu tidak lupa bahwa di arenanya dia yang membuat aturan. Alma mengingatkan Boyka untuk pergi meninggalkannya dan tak meminta pertolongan Boyka. Namun Boyka mengatakan ini bukan karena Alma. Dia hanya menyelamatkan hidupnya yang selalu merasa bersalah pada Victor, suami Alma. Ketika tiba di gym, Boyka mulai berlatih dan tidak lama kemudian salah satu orang datang mencarinya untuk mencari masalah. Setelah beberapa saat, Boyka merasa terganggu dan menendang orang itu dan membuatnya pingsan. Malam itu dia bersiap untuk pertarungan pertamanya melawan Boris Tarsov. Awalnya Boris menunjukkan lebih banyak kegisitan, tetapi Boyka sangat terampil dan berhasil mengimbanginya. Sementara itu Zaurov terkejut dengan penampilan Boyka. Meskipun tahu Boyka terkenal, dia belum pernah melihatnya bertarung secara langsung. Beberapa menit setelah pertarungan dimulai, Boyka dinyatakan sebagai pemenang dan Zaurov mengucapkannya selamat atas kemenangan itu. Sementara istirahat, Alma datang membawakan segelas air untuknya. Pada saat itu Boyka bertanya apakah wanita itu tahu tempat lain di mana dia bisa berlatih karena gym di ujung jalan itu penuh dengan hama. Alma mengatakan kepadanya untuk pergi ke pusat komunitas keesokan harinya karena dia akan mengizinkannya menggunakan gym di sana. Keesokan paginya Boyka datang dan sesuai kesepakatan wanita itu membiarkannya menggunakan ruang gym tempat suaminya biasa berlatih. Beberapa menit kemudian beberapa anak datang untuk menontonnya berlatih. 2 malam kemudian petarung itu datang untuk pertarungan kedua. Kali ini dia akan menghadapi 2 lawan sekaligus, Ozarov bersaudara. Mereka mengepungnya dan menyerangnya bersama-sama. Namun satu persatu Boyka berhasil mengalahkan mereka dengan pukulan dan tendangan yang sempurna. Duo tersebut bangkit dan terus menyerangnya. Sementara Boyka terganggu oleh salah satu saudara. Saudara yang lain mendapat tendangan presisi ke punggung bawahnya, membuatnya kesulitan berjalan. Namun saat melihat Alma memandanginya, Boyka kembali ke pertarungan dan berhasil mengalahkan kedua saudara itu sekaligus. Terluka dia berjalan keluar dari arena setelah pertarungan. Ketika Boyka kembali ke pusat komunitas, Alma menyiapkan obat untuk dioleskan di punggungnya yang terluka sambil merawat lukanya. Alma menyatakan bahwa dia tidak perlu bertarung untuknya dan bisa meninggalkan kota kapan saja. Boyka kemudian bertanya mengapa Alma tidak pergi. Dan Alma mengatakan bahwa tempat itu adalah mimpi dia dan suaminya. Tanpa pusat komunitas itu, anak-anak itu akan bergabung dengan geng atau bahkan lebih buruk lagi. Wanita itu meninggalkan ruangan dan Boyka kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Dengan takut yang sangat besar bahwa Boyka akan memenangkan pertarungan ketiga, Zaurov menawarkan uang kepada polisi Koichev untuk membawa Kosmar keluar dari penjara dan membawanya bertarung di klubnya. Polisi tersebut menolak melakukannya karena dia akan mengorbankan pekerjaannya. Tetapi Zaurov menjamin bahwa selain uang, dia akan memberikan kepada polisi salah satu buronan paling dicari di seluruh Rusia. Setelah mengetahui bahwa dia akan bisa menangkap Yuri Boyka, Koichev menerima kesepakatan tersebut dan berjanji bahwa dia akan membawa Kosmar untuk berpartisipasi dalam pertarungan terakhir. Pagi sebelum duel, saat sedang berlari untuk pemanasan, Boyka menerima panggilan dari Karil, manajernya. Karil mengatakan bahwa arena penuh dengan penggemar yang menunggu untuk melihatnya dan namanya tersebar di semua surat kabar dan billboard. Setelah duel melawan Igor, petarung tersebut harus naik bis yang berangkat pukul 9.45 malam. Saat berbicara dengan manajernya, Boyka berjanji bahwa dia akan ada di sana. Beberapa jam kemudian, Boyka masuk ke arena untuk pertarungan terakhirnya. Igor percaya diri bagaimanapun dia
dia tidak pernah kalah dalam satu pertarungan pun di dalam ring itu. Igor memulai pertarungan dengan keberuntungan. Boyka sudah lelah karena ini adalah pertarungan ketiganya dalam seminggu. Selain itu, rasa sakit di punggungnya membatasi gerakannya, namun dia masih bisa menjaga langkah dengan lawannya dan memberikan tendangan dengannya secara berani. Sementara pertarungan belum berakhir, Alma gelisah di antara penonton. Kemenangan Boyka berarti kebebasannya, tetapi wanita itu tahu Boyka tidak dalam kondisi terbaiknya. Setelah beberapa menit bertarung, Igor menjatuhkan Boyka dan memegang lehernya. Boyka melemparkan tubuhnya ke belakang dalam upaya untuk melepaskan diri, tetapi Igor segera berdiri dan melakukan tendangan berputar ke wajahnya. Setelah berhasil menjatuhkan lawannya, Igor menendang punggung Boyka. Kemudian dia menjekiknya dan memberinya beberapa pukulan di punggungnya. Ketika hampir kalah dalam pertarungan itu, Boyka diserang oleh amarah dan kemampuannya yang sebenarnya muncul. Terlepas dari beberapa banyak Igor berusaha melawannya, dia tidak bisa mengatasinya. Setelah rangkaian pukulan dan tendangan, sang tak terkalahkan menghormati namanya dan menjatuhkan lawannya. Pada saat ini, Alma hampir tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Sementara Boyka merasa lega bahwa dia telah berhasil memenuhi misinya. Sekarang dia harus berlari mengejar bisnya kembali ke Ukraina. Namun Zaurov memiliki rencana lain untuknya. Saat Boyka bersiap-siap untuk pergi, Zaurov menyatakan bahwa agar Alma bebas, petarung itu harus mengalahkan juara, seperti yang dia katakan dalam kesepakatan. Jika tidak, wanita itu akan terus berhutang. Semua orang tahu bahwa ketika dia menyebut juaraku, Zaurov merujuk pada Igor. Namun selain menjadi penumpang dan pengecut, gangster tersebut juga merupakan pecundang yang mengerikan dan memutuskan untuk mengubah kesepakatan pada menit terakhir. Sekarang agar Alma bisa mendapatkan hutangnya dilunasi, Boyka harus mengalahkan Kosmar yang lebih dikenal sebagai mimpi buruk, yang datang langsung dari penjara untuk berpartisipasi dalam turnamen. Pria itu 2 kali lipat ukurannya dari Boyka. Dan meskipun dia menerima pukulan yang tepat, Kosmar tetap berdiri. Dia menangkap Boyka dengan lehernya dan menendangnya dengan keras. Ketika lawannya terpukul, Kosmar menendangnya di dada dan menjatuhkannya ke tanah. Tetapi Boyka segera bangkit dan melanjutkan pertarungan. Dia memberikan beberapa pukulan pada lawannya, tetapi tidak ada yang cukup efektif untuk melemahkannya. Setelah menerima beberapa pukulan berturut-turut pada kepala, Boyka pingsan untuk beberapa detik tetapi tidak meninggalkan pertarungan. Melihat kebahagiaan di wajah Zaurov dan keputusasaan Alma, dia bangkit setelah memberikan beberapa pukulan lagi pada lawannya. Kosmar menjatuhkannya ke tanah lagi dan Boyka hampir tidak bisa berdiri karena sakit di tulang belakangnya. Dengan kesulitan, sang tak terkalahkan bangkit dan memberikan serangkaian tendangan di wajah monster itu. Setelah beberapa pukulan, dia berhasil menggoyang Kosmar dengan tendangan dan menjatuhkannya ke tanah. Dia kemudian menggunakan teknik jujitsu untuk melumpuhkannya sambil memutar lengannya. Ketika pria itu berdiri, Boyka menggunakan tendangan untuk mengirimnya keluar dari ring. Dan dengan luar biasa, Boyka memenangkan pertarungan. Namun Zaurov sekali lagi tidak memegang janjinya dan mengirim penjaga untuk menyerang petarung itu. Sementara itu Zaurov menangkap Alma dan membawanya ke kamarnya. Pengunjung takut dengan situasi tersebut dan melarikan diri dari klub. Melihat bahwa Alma dalam bahaya, Boyka bangkit, mengambil tongkat bisbol dan mengalahkan para penjaga. Ketika Boyka tersebut melumpuhkan semua orang yang menghalangi jalannya, penjaga keamanan lain muncul dan menembaknya. Tetapi Boyka melemparkan tongkat kayu ke arahnya dan membuatnya pingsan. Kemudian Slava muncul dan menembak pria itu di lutut. Untungnya Boyka menemukan pistol di tanah dan menembak balik. Pada saat itu Slava jatuh dari lantai 2 dan pingsan setelah mengambil senjata yang disembunyikan di laci kamarnya. Zaurov kembali untuk membunuh Boyka dan menggunakan Alma sebagai sandera. Pengecut tersebut mencoba melarikan diri, tetapi petarung itu mengejarnya dan menodongkan pistol ke arahnya. Menyadari bahwa hidupnya dalam bahaya, Zaurov memerintahkan Boyka untuk meletakkan senjatanya dan mengancam akan membunuh wanita itu. Pria itu kemudian melemparkan pistolnya dan pada saat itu Alma menggigit tangan Zaurov. Boyka memanfaatkannya untuk menyerangnya dan akhirnya ditembak di perutnya. Meskipun begitu, dia berhasil menangkap Zaurov dan memukul Zaurov di wajah beberapa kali. Kemudian mencekik lehernya hingga membunuhnya. Setelah menghabisi Zaurov,
Boyka terjatuh dan Alma mencoba meyakinkannya untuk pergi ke rumah sakit. Namun Boyka mengatakan bahwa dia perlu bertanya sesuatu padanya. Boyka mengatakan bahwa pada hari mereka bertemu, wanita itu bertanya padanya apa yang dia inginkan darinya. Dan pada saat itu Boyka tidak tahu apa jawabannya. Tapi sekarang dia tahu bahwa yang membuatnya pergi ke Rusia adalah kebutuhan untuk meminta maaf kepada istri Viktor atas apa yang dia lakukan pada suaminya. Mendengar ini, Alma tidak tahu apa yang harus dijawab dan bersikeras untuk membawanya keluar dari tempat itu. Tetapi mobil polisi segera tiba dan petugasnya memborgol Boyka sebelum masuk ke dalam kendaraan. Pria itu sekali lagi bertanya apakah Alma mengampuninya dan dia masih tidak tahu harus berkata apa. Setelah 6 bulan mendekam di penjara maksimum keamanan Chornya Cholmy, Boyka menerima pengunjung yang tak terduga dan kaget melihat Alma. Boyka tidak mengharapkan melihatnya di sana dan bertanya bagaimana keadaan anak-anak di pusat komunitas. Wanita itu mengatakan bahwa mereka semua baik-baik saja dan menunjukkan beberapa gambar yang mereka buat untuk Boyka. Kemudian Alma meminta maaf karena tidak mengunjunginya lebih awal. Tetapi sekarang dia merasa siap. Dia mengatakan bahwa pertama kali dia melihatnya, dia tidak tahu apa yang harus dikatakan atau dilakukan. Wanita itu dibutakan oleh kebencian, tetapi Boyka menunjukkan kepadanya bahwa masih ada kebaikan di dunia. Itulah sebabnya Alma pergi ke penjara untuk memberitahu dia bahwa dia mengampuninya dan untuk beri terima kasih atas kebebasannya yang telah dikembalikan. Mendengar ini, Boyka merasa damai lagi dan berterima kasih kepada Alma. Sebelum kembali ke selnya, meskipun berada di dalam penjara, Boyka tetap melakukan yang terbaik dan tetap tak terkalahkan dalam pertarungan bawah tanah, dan film pun berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari film Undisputed ini adalah sejauh-jauh tupai melompat, akhirnya Boyka juga. Akhir kata, salam Boyka.